Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudariku. Hari ini, kita akan memulai perjalanan untuk memahami dasar dari agama kita, yaitu sumber hukum Islam. Sumber-sumber ini adalah cahaya penuntun yang menerangi jalan bagi umat muslim. Mereka menyediakan kerangka kerja untuk memahami kehendak Allah dan menjalani hidup yang menyenangkannya. Sumber-sumber ini ada 4, Al-Quran, wahyu ilahi, hadis, ajaran dan praktik Nabi Muhammad SAW. Ijma', kesepakatan para ulama Islam, dan Qiyas, penalaran analogis. Bayangkan sebuah bangunan megah menjulang ke langit. Bangunan ini yang mewakili hukum Islam berdiri kokoh dan tinggi karena pilar-pilarnya yang kuat. Setiap pilar memainkan peran penting dalam menopang seluruh bangunan. Demikian pula, 4 sumber hukum Islam bertindak sebagai pilar, memberikan fondasi yang kuat dan stabil bagi iman dan praktik kita. Memahami sumber-sumber ini penting bagi setiap muslim. Mereka bukan hanya konsep akademis, tetapi alat praktis yang membimbing kita dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mempelajari dan menghayati sumber-sumber ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang agama kita dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Di bagian berikut, kita akan mempelajari masing-masing sumber ini, menggali makna, keterkaitan, dan penerapannya dalam memahami dan mempraktikkan Islam. Semoga Allah memberi kita pemahaman dan kebijaksanaan untuk mengambil manfaat dari ilmu ini dan menerapkannya dalam hidup kita. Di jantung hukum Islam terdapat wahyu ilahi, Al-Quran. Kitab suci ini yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun adalah firman Allah. Ini adalah sumber utama pedoman bagi umat Islam, dan hukum-hukumnya mutlak dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Al-Quran mencakup berbagai topik, termasuk akidah, ibadah, muamalah, perilaku sosial, dan banyak lagi. Salah satu prinsip dasar yang terdapat dalam Al-Quran adalah prinsip kemudahan, taisir. Allah tidak membebani kita dengan apa yang tidak dapat kita tanggung. Dia ingin membuat hidup kita mudah, bukan sulit. Misalnya, dalam hal syalat, Allah telah memberikan keringanan bagi musafir, orang sakit, dan mereka yang dalam kesulitan. Al-Quran juga menetapkan larangan yang jelas untuk melindungi kita dari bahaya. Konsumsi alkohol dilarang keras dalam Al-Quran karena efeknya yang merusak bagi individu dan masyarakat. Larangan ini berfungsi sebagai pengingat akan rahmat dan perhatian Allah terhadap kesejahteraan kita. Al-Quran berfungsi sebagai kompas, membimbing kita menuju kehidupan yang benar dan bertujuan. Ini adalah sumber kebenaran dan bimbingan tertinggi bagi seluruh umat manusia. Dengan mempelajari, memahami, dan menerapkan ajaran-ajarannya, kita dapat mencapai kesuksesan sejati di dunia ini dan di akhirat. Sementara Al-Quran adalah sumber utama hukum Islam, seringkali ringkas dalam perintahnya, memberikan ruang untuk penjelasan dan elaborasi lebih lanjut. Disinilah hadis, ajaran dan praktik Nabi Muhammad SAW memainkan peran penting. Hadis melengkapi Al-Quran dengan memberikan penjelasan rinci, contoh praktis, dan aturan khusus tentang berbagai hal. Misalnya, Al-Quran memerintahkan umat Islam untuk syalat, tetapi tidak menyebutkan jumlah rakaat yang tepat untuk setiap syalat atau gerakan spesifik yang terlibat. Hadis menjelaskan detail ini, memberikan umat Islam pemahaman yang jelas tentang bagaimana melakukan syalat dengan benar. Demikian pula, Al-Quran melarang konsumsi makanan yang haram, tetapi tidak mencantumkan setiap barang yang dilarang. Hadis menguraikan hal ini, menjelaskan hewan mana yang boleh dimakan, dan bagaimana cara menyembelihnya. Hadis bertindak sebagai jembatan, menghubungkan prinsip-prinsip Al-Quran yang abadi dengan realitas praktis kehidupan sehari-hari. Hadis memberikan wawasan berharga tentang karakter Nabi, interaksinya dengan orang lain, dan pendekatannya terhadap berbagai situasi. Dengan mempelajari hadis, kita mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang Al-Quran dan belajar bagaimana menjalani hidup kita sesuai dengan teladan Nabi. Bagian 4. Konsensus umat, pentingnya ijma'. Komunitas Islam atau umat diberkahi dengan tradisi keilmuan yang kaya. Sepanjang sejarah, para ulama telah mendedikasikan hidup mereka untuk mempelajari dan menafsirkan Al-Quran dan hadis. Ketika para ulama ini mencapai kesepakatan tentang masalah hukum Islam tertentu, itu dikenal sebagai ijma'. Ijma' merupakan sumber hukum Islam yang penting, karena mencerminkan kebijaksanaan kolektif umat. Ini memastikan bahwa keputusan tidak didasarkan pada pendapat individu,
tetapi pada pemahaman yang baik tentang sumber-sumber primer. Salah satu contoh ijma' yang paling signifikan adalah penyusunan Al-Quran itu sendiri. Setelah wafatnya Nabi, para sahabat menyadari pentingnya menjaga Al-Quran secara keseluruhan. Mereka berkumpul dan, melalui proses verifikasi yang cermat dan konsensus, menyusun Al-Quran menjadi satu teks yang otoritatif. Ijma' memainkan peran penting dalam menangani masalah-masalah baru yang muncul di setiap generasi. Seiring perubahan zaman dan munculnya teknologi baru, para ulama dapat mengandalkan prinsip-prinsip ijma' untuk menghasilkan keputusan yang sesuai dengan semangat Islam. Ini memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan dapat diterapkan di dunia yang terus berkembang. Bagian 5, penalaran analogis, kias dalam hukum Islam. Sementara Al-Quran dan hadis memberikan panduan tentang berbagai macam hal, ada beberapa situasi yang tidak secara eksplisit dibahas dalam sumber-sumber utama ini. Dalam kasus seperti itu, para ulama Islam menggunakan proses penalaran analogis yang dikenal sebagai kias untuk mendapatkan hukum. Kias melibatkan membandingkan masalah baru dengan masalah serupa yang telah dibahas dalam Al-Quran atau hadis. Jika alasan yang mendasari atau ilah untuk putusan dalam kasus yang sudah ada juga ada dalam kasus baru, maka putusan yang sama dapat diterapkan. Misalnya, Al-Quran secara eksplisit melarang konsumsi alkohol. Ketika narkotika muncul sebagai zat berbahaya, para ulama menggunakan kias untuk menentukan hukumnya. Mereka menyadari bahwa alasan yang mendasari pelarangan alkohol, efek memabukkan dan berbahayanya, juga berlaku untuk narkotika. Oleh karena itu, mereka memutuskan bahwa narkotika juga dilarang dalam Islam. Kias adalah alat yang ampuh yang memungkinkan hukum Islam beradaptasi dengan situasi baru sambil tetap berakar kuat pada prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Ini memastikan bahwa hukum Islam tetap komprehensif dan relevan, memberikan panduan bagi umat Islam dalam semua aspek kehidupan mereka.